warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Alfari Syalili ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mereview sebuah karya tulis atau laporan atau semacam tugas yang telah kita buat dan kita konsultasikan kepada dosen atau pembimbing kita. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Word. Di sini saya sudah mengambil sebuah cuplikan karya tulis dari beberapa blogspot. Langsung saja di menu review kita disajikan oleh beberapa menu-menu yang ada di menu review. Salah satunya untuk proofing. Di sini kita bisa melihat beberapa kata buat. Kita Ctrl A, kita blok semua. Nah, di sini tertera bahwasanya ada satu paragraf, terus ada beberapa kata yang sudah diketik oleh saya sendiri dan yang lain-lain. Untuk menu spelling grammar kita bisa menggunakan sebagai pengoreksian. Biasanya ini digunakan oleh pengajar atau pembimbing, yang mana dia mengoreksi bahwasanya tulisan kita adalah salah, seharusnya pendahuluan. Contoh misalnya ini ya, kita disalahkan, bukan pendahuluan. Biasanya pendahuluan lah, semacam inilah contoh. Ini contoh saja ya. Ini akan di change semacam ini. Jadi akan kelihatan bahwasanya pendahuluan ini akan diganti, dan untuk palanan ini juga akan diganti, dan yang lain-lain. Untuk mengaktifkan sendiri kita bisa mengaktifkan track change. Ketika kita akan diklik palanan ini, kita akan kelihatan contoh arak-arakan lah, awak kita ganti abakan. Maka secara otomatis kata tersebut akan bergaris merah dan berwarna merah, dan ini mengganti sebuah abakan ketika kita akan mengoreksi sebuah karya tulis yang salah. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwasanya ini telah disalahkan dan seharusnya kita menggunakan kata abakan, semisalnya semacam itu. Dan perahu kita ganti lagi akan berubah semacam ini. Jadi kita akan mengetahui itu kata-kata yang akan dituliskan, kata-kata yang akan disalahkan oleh pembimbing kita. Lalu untuk mengetahui sebuah komen dari dosen kita masuk ke tracking, kita on-kan terlebih dahulu. Nah, di sini dari ini akan diganti dengan menggunakan Times New Roman. Dia menggunakan ukuran 12. Terus misalnya harus menggunakan ketebalan dan garis miring semacam itu. Dan arak-arakan ini misalnya diganti juga menggunakan Times New Roman, atau semuanya ini bisa dipersalahkan juga. Seharusnya kalimat ini menggunakan Times New Roman juga bisa semua, dan menggunakan ukuran 12. Dan pendahuluan ini bukan
semua akan tertampak di revisi yang telah dosen lakukan atau pengajar yang kita ajak konsultasi. Nah, ketika ada sebuah komen, kita juga bisa melihat di sini. Contoh, si dosen nih atau si pengajar mengkomen seharusnya kawasan disambung dengan kata di, contoh semacam ini. Di kawasan misal semacam ini. Semua itu akan kelihatan. Kita resolve lah agar si mahasiswa atau si pengajak konsultasi itu agar tahu bahwasanya kalimat mana saja yang disalahkan. Oh, di sini ada kawasan ini seharusnya disambung. Oh, kita juga bisa membalas kalimat dosen. Contoh, kita tidak ingin mensambungkannya. Kalau menurut saya lebih baik tidak disambung bapak atau ibu lah, semacam itu. Tapi harus menggunakan sebuah alasan yang sangat tepat agar pembimbing kita mengetahui bahwasanya apa yang kita seharusnya perbaiki tidak diperbaiki karena memiliki sebuah alasan yang sangat kuat gitu. Nah, di sini ketika kita akan mengaspek sebuah atau mengiyakan sebuah pembenahan dari dosen tersebut, kita tinggal mengaspek tuh. Contoh kawasan, oh iya kawasan ini seharusnya kita disambung gini. Di kawasan, tinggal reject tuh, kita blok terlebih dahulu, kita reject. Kalau kita tidak mau, akan kembali normal. Lalu yang kedua, ketika kita ingin memberikan sebuah file dan kita privasi bahwasanya file ini sangat penting nih untuk di cross check dan tidak ada seseorang pun yang bisa untuk memberikan atau melihat dokumen kita bisa tuh memakai yang namanya extracting editing dengan menggunakan sebuah password, tapi biasanya jarang dilakukan. Nah, ketika yang terakhir, ketika kita ingin mengetahui yang namanya sebuah file yang sama dengan teman kita juga bisa melihat, ataupun dosen juga bisa melihat bahwasanya tugas kita adalah sebuah kopasan dari teman yang kita punya. Misalnya nih, saya sudah menyiapkan tugas si dia dengan tugas si kami. Lalu klik OK. Di sini akan ada sebuah perbedaan bahwasanya ketika kalimat yang kelihatan bahwasanya kopas ini akan tidak tercoret, dan yang kopas yang
tidak kopas ini akan kelihatan semacam ini tercoret, dan yang kopas ini akan tidak tercoret. Nah, semacam ini. Jadi dari sini nih mereka mengkopas pekerjaan dari tugas si dia lah, misalnya semacam itu. Nah, mungkin oh ya, yang ini juga. Nah, fungsinya garis panjang ini terlihat bahwasanya di sini file ini sedang terjadinya sebuah pembenahan atau diskusi antara mahasiswa dengan si dosen melalui software yang mahasiswa kirim melalui email semacam itu. Mungkin cukup dari penjabaran yang telah saya berikan terkait review software menggunakan Microsoft Word ya 2016. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.